Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para sahabat sekalian rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali melalui kanal ini untuk melanjutkan belajar kita cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta dengan cara yang menyenangkan tentu saja. Saya ingin melanjutkan materi sebelumnya. Kalau pada saat pertemuan yang kemarin itu kita sudah membaca dan mengurai bagaimana bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya para sahabat, marilah kita perhatikan bagaimana untuk membaca ayat-ayat selanjutnya. Saya akan mengulangi untuk membaca ayat suratul Fatihah ini, ya, kemudian nanti seperti biasanya kita akan mengurai kenapa dan bagaimana membaca beberapa huruf dan ketentuan tajwid di dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, jadi sudah saya baca suratul Fatihah ini dengan lengkap. Selanjutnya marilah kita pelajari bagaimana cara melafalkan ayat yang kedua dari suratul Fatihah ini. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah di ayat yang kedua ini kita di awal sudah bertemu dengan al-ta'rif, ya. Jadi hamzah wasol bergabung dengan lam, ya. Ini disebut dengan al-ta'rif. Nah, apa yang membedakan dengan al-ta'rif sebelumnya? Kalau kita lihat di ar-ra, ini juga al-ta'rif. Nah, al-ta'rif yang ini yang disebut dengan al-ta'rif yang dibaca terang. Ya, dibaca terang karena al-ta'rif ini bertemu dengan huruf H, di mana huruf H ini termasuk huruf qomariyah atau huruf 14 huruf di dalam huruf hijaiyah itu, ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Salah satunya adalah huruf H ini, di mana apabila ada al yang bertemu dengan H ini, maka alnya dibaca jelas. Yang dimaksud dibaca jelas ini apa? Al-ta'rif ini pembacaannya langsung dibaca dengan jelas alnya. Beda dengan yang kemarin, di mana al-ta'rif ini bertemu dengan huruf ra, maka alnya itu dimasukkan di hurufnya. Huruf yang ketiga itu, yaitu ar-ra, bukan al-ra. Nah, beda dengan ini.
Karena al-ta'rif ini bertemu dengan huruf H, di mana huruf H ini adalah termasuk 14 huruf Qamariyah yang harus dibaca terang apabila bertemu dengan al-ta'rif, maka di sini wajib dibaca al-ta'rifnya ini. Sedangkan di sini al-nya itu dimasukkan ke dalam huruf ro sehingga dibaca ar-ro, bukan al-ro. Oke, ini salah satu huruf H ini adalah huruf Qamariyah, jumlahnya ada 14. Al apabila bertemu dengan huruf salah satu huruf Qamariyah yang 14 itu, maka al-ta'rif ini wajib dibaca jelas. Apanya yang jelas? Al-nya. Sehingga kita bisa membaca ini menjadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, ini terkait dengan bacaan Alhamdulillah. Kemudian lillahi sama dengan yang kemarin, karena didahului dengan harokat kasrah, maka lafadz Allah ini akan dibaca tipis. Maka dibacanya Alhamdulillah, ya, bukan Alhamdulillah. Ya. Nah itu salah. Dibaca tipis lillah. Kemudian ro-nya berharokat fathah, maka harus dibaca tebal ro bil alamin. Nah, ini sama juga al-ta'rif bertemu dengan huruf ain, di mana ain ini juga bagian dari 14 huruf Qamariyah atau huruf yang dibaca terang ketika bertemu dengan al-ta'rif. Maka ini tidak boleh dibaca alamin. Ya, ini kalau di sini harus dibaca al-alamin. Ya. Cuma karena ini hurufnya disambung dengan huruf yang sebelumnya, maka hamzah wasol yang ada di sini ini menjadi tidak dibaca karena ini disambung langsung dengan bil alamin. Berikutnya, ini dibaca panjang 2 harokat. Kenapa? Karena ada fathah diikuti alif. Ya, mengingatkan kembali, huruf mat kemarin ada 3. Yang pertama itu fathah diikuti alif. Kemudian kasroh diikuti ya sukun. Dan dhammah diikuti waw sukun. Oke, para sahabat sekalian, ini dibaca 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 ayunan. 1 ayunan itu gimana cara membacanya? Rabbil alamin. Ya, ini dibaca panjang 2 harokat. Kenapa? Karena ada fathah diikuti alif di atas huruf ain. Maka dia termasuk huruf mat yang dipanjangkan 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian selanjutnya adalah min. Nah, seperti kemarin di materi sebelumnya, kita bisa lihat di sini, mi itu termasuk bacaan ini termasuk mat. Kenapa? Ada harokat kasroh yang diikuti dengan ya sukun. Nah, di dalam Rosim Usmani kita ketahui apabila di situ ada bacaan mat, maka ya sukun atau waw sukunnya itu tidak ditulis. Itu menandakan bahwa itu dibaca mat. Dibaca 2 harokat. Mi ini. Nah, karena bacaan mat 2 harokat ini bertemu dengan huruf hidup yang dibaca berhenti, dibaca waqaf, ya. Mana hurufnya? Nah ini. Nah ini kan huruf hidup karena dia berharokat fathah. Na, ni, nu. Ya, itu kan berarti dia huruf hidup. Karena dia dibaca berhenti atau waqaf, maka fathah ini akan berubah menjadi sukun. Akan berubah menjadi sukun. Nah, ketika bacaan mat 2 harokat ini bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, yang dibaca berhenti tadi,
maka bacaan panjang 2 harokat ini akan berubah menjadi bacaan 4 harokat. Ya, ketentuannya. Sehingga kenapa sih kok min itu kok dibaca panjang? Harusnya kan mi itu 1 ayunan atau 2 harokat ya. Min. Nah, gitu. Karena kaidahnya ketika ada huruf mad, ketika ada bacaan mad 2 harokat bertemu dengan huruf hidup yang dibaca. Beda ini kalau kita membaca lanjut ya, kita membaca lanjut. Kalau ini dibaca berhenti, maka bacaan panjangnya ini menjadi 4 harokat. Sehingga dibaca Rabbil Alamin. Ya, kalau cara membacanya dengan dengan model ketukan itu akan lebih mudah. Jadi diketuki Rabbil Alamin. 4 ketukan. Nah, beda kalau ya hukumnya akan kembali ke bacaan asal apabila ayat yang kedua ini disambung dengan ayat yang ketiga. Misalnya kan ada bacaan suratul Fatihah itu yang langsung disambung, tidak berhenti di akhir ayat ya. Idealnya memang membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran itu kita berhenti di akhir ayat. Tapi kalau kita ingin membaca itu juga tidak masalah, asalkan kita sesuai dengan kaidahnya. Bagaimana kalau misalnya ini disambung dengan ayat berikutnya ya? Maka bacanya atau kaidahnya kembali ke kaidah semula. Artinya mi ini dibaca 2 harokat. Saya contohkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Perhatikan Nar-Rahma sama mi. Jadi mi-nya itu kembali ke bacaan 2 ya. Tidak boleh kalau disambung ini ya, karena kaidah mi ini berubah menjadi 4 harokat bacaannya itu apabila huruf ini, nah ini diwakofkan atau dihentikan. Begitu ini dilanjutkan atau diwasolkan, maka ketentuan mi ini kembali ke kaidah aslinya, yaitu dibaca 2 harokat. Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Seperti itu para sahabat sekalian. Jadi jangan salah, kalau yang bacaan salahnya itu seperti ini. Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu bacaan yang salah. Kenapa salah? Karena mi-nya ini tidak boleh dipanjangkan 4 harokat. Kita kembali ke kaidahnya bahwa bacaan panjang 2 harokat ini apabila bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof, maka dia dipanjangkan 4 harokat. Tapi kalau ini disambung dengan ini, berarti kan hurufnya hidup, tidak diwakofkan. Maka dia kembali ke kaidah semula, di mana kasroh bertemu dengan ya sukun, itu dipanjangkan 2 harokat. Oke. Saya kira sangat jelas ini para sahabat semua, kenapa di setiap akhir ayat, khususnya suratul Fatihah ini, Al-Quran ini bacaannya ini dipanjangkan sepanjang 4 harokat, sebanyak 4 harokat. Kemudian ini, para sahabat sekalian, kita lanjutkan ayat yang ketiga, mohon maaf. Itu kita masuk ke al-ta'rif lagi ya. Al-ta'rif lagi ar-ra tidak boleh dibaca al-ra karena ini kaidah al bertemu dengan huruf syamsiah. Kalau tadi al yang jelas itu komariah, kalau ini syamsiah. Syamsiah itu artinya yang dimasukkan ya, dimasukkan ar-ra. Ar-Rahman, ini dibaca panjang 2 harokat. Kenapa? Ada fathah diikuti dengan alif. Fathah diikuti dengan alif.
maka dipanjangkan 2 harokat. Nirrahim. Ini sama dengan ketentuan yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian ini pun sama, him. Ketika kita berhenti di sini, maka ini berlaku kaidah bacaan mad 2 harokat bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, sehingga bacaannya menjadi him, 4 harokat, dibaca 4 ketukan atau 2 ayunan. 1 ayunan itu setara dengan 2 harokat. Nah, itu juga berlaku ketika ini kita sambung. Jadi nanti kalau disambung Ar-Rahmanir-Rahim ma himima, tidak boleh Ar-Rahmanir-Rahim ma. Nah, tidak boleh, karena kita harus kembali ke kaidah dasarnya dulu, di mana ini adalah bacaan panjang 2 harokat. Selanjutnya kita kembali ke kita lanjut ke ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, perhatikan dengan baik. Di sini ma juga kita baca panjang 2 harokat. Maliki, jangan terlalu panjang. Jangan dibaca kayak kayak enak-enaknya gitu ya. Maliki yaumiddin. Nah, karena ketentuannya ini hanya 2 harokat, sehingga metode yang paling mudah untuk mengukur 2 harokat itu adalah dengan cara mengayun. Maliki yaumiddin. Ma 2 harokat, yaumid. Nah, ini kembali ada al-ta'rif ya, hamzah wasal dengan lam, kemudian bertemu dengan huruf samsiyah. Ya, kalau di Rasim Usmani dengan mudah kita bisa mengenali. Kalau al bertemu dengan huruf samsiyah itu cirinya di atas hurufnya ini berharokat tasjid ya. Jadi ini berarti al-ta'rif yang bertemu dengan huruf syamsiyah atau alnya dimasukkan, ad-din ya, ad-din. Maka dia dibaca maliki yaumiddin. Sama, kaidah dinnya itu juga sama dengan kaidah him, min ini ya, sama. Dia dibaca 4 harokat ketika bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan, yaitu ni menjadi sukun. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan ke ayat yang ke-5. Ini dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sama ya kaidahnya. Di sini juga ada bacaan mad, fathah diikuti dengan alif. Cuma ini karena tasjid cukup ditekan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi hati-hati ketika kita membaca bacaan panjang 2 harokat. Jangan terlalu panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga ini akan menjadi lebih dari 2 harokat. Hati-hati, karena ketentuannya ini adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Para sahabat sekalian, jadi kita sudah tahu kenapa ini dibaca 2 harokat dan kenapa ini dibaca 4 harokat panjang di akhir ayat itu, karena ketentuannya seperti itu. Lanjut kita ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dari Al-Quran ini, saya kira ini beberapa sudah sebagian dibahas. Nah, yang lebih penting lagi akan kita pelajari ini. Ya, perhatikan ini. Kenapa ini kok dibaca ihdinas siratal mustaqim?
tidak dibaca ahdinas siratal mustaqim di hamzah wasol ini. Nah, perhatikan hamzah wasol ini adalah huruf di dalam Al-Quran itu yang tidak berharokat. Sehingga di dalam Rosim Usmani itu semua hamzah wasol itu, ya kita lihat di sini, kayak tadi ya, ini juga semuanya tidak berharokat. Nah, bagaimana untuk mengetahui harokat bantuannya itu? Ya. Nah, ini yang akan menggunakan kaidah huruf ketiga. Kaidah huruf ketiga itu bagaimana? Kaidah huruf ketiga itu di mana harokat bantuan untuk hamzah wasol ini mengikuti jenis harokat pada huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Yaitu kita melihat patokannya ini pada harokat huruf dal. Ya. Jadi ketentuannya apabila hamzah wasol itu di depan ini huruf ketiganya itu berharokat kasroh, maka harokat bantuan untuk hamzah wasol ini adalah kasroh juga. Jadi nanti kita bacanya itu ihdinas sirat. Nah, bagaimana kalau ini dhamah? Nah, kalau misalnya huruf ketiga itu dhamah, maka bantuan hamzah wasolnya, harokat hamzah wasolnya ini adalah dhamah juga. Ya, uhdu. Jadi kalau dal ini misalnya berharokat dhamah, maka harokat bantuan di hamzah wasol ini juga dhamah. Kalau huruf yang ketiga ini fathah, nah ini ada dua ketentuan. Kalau yang depan, dua huruf yang depan itu adalah al-ta'rif, ya, al, seperti ini, hamzah wasol dan al, hamzah wasol dan lam, seperti ini, ya, seperti ini, ya. Maka, ya, kalau huruf yang ketiga ini berharokat fathah, kalau berharokat kasroh dan dhamah tidak masalah. Artinya harokat untuk hamzah wasolnya itu mengikuti. Kalau kasroh, maka di sini kasroh. Kalau dhamah di sini, maka di sini dhamah. Nah, yang sekarang ada perbedaan sedikit itu kalau harokat huruf yang ketiganya itu fathah. Kalau harokat huruf yang ketiganya itu fathah, maka ada dua ketentuan. Kalau dua huruf yang depan ini al ta'rif atau alif lam tadi itu, maka harokat hamzah wasolnya itu sudah pasti fathah. Kalau kalau selain al, maka harokat bantuan untuk hamzah wasolnya ini adalah kasroh. Ya. Jadi saya ulangi, kalau harokat huruf ketiganya itu kasroh atau dhamah, maka otomatis harokat hamzah wasolnya mengikuti. Nah, yang berbeda sedikit adalah ketika harokat huruf yang ketiganya itu fathah. Kalau fathah, ya, maka kalau dia berupa al, ya, harokat hamzah wasolnya itu fathah. Kalau tidak al, misalnya seperti ini, ya, maka harokat bantuan untuk hamzah wasolnya itu adalah kasroh. Jadi ini kalau misal ini adalah fathah seperti ini, karena ini bukan al, maka harokat bantuannya menjadi ihda, ya. Ihda. Oke, saya kira itu sahabat sekalian mudah sekali untuk kita pelajari. Kenapa ini kok walaupun tidak ada harokat bantuannya, kok kita baca ihdina, kok tidak uhduna, kok tidak ahdina, ya. Nah, itu ketentuannya seperti itu. Maka ini dibaca ihdinas siratal mustaqim. Sama yang ini. Nah, seharusnya dia dibaca panjang 2 harokat. Cuma karena dia disambung dengan al-ta'rif, ya, al-ta'rif ini disambung, maka ini langsung dibaca siro.
Nasiro, tidak nasiro, ya, tapi langsung ihdinas siratal mustaqim. Ini kemudian ro, ini dibaca tebal ronya karena berharokat fathah dan dipanjangkan 2 harokat karena ada fathah diikuti dengan alif. Ini bacaan mat. Ini al-ta'rif bertemu dengan huruf qamariyah, huruf jelas. Maka alnya dibaca terang, siratal mustaqim. Sedangkan ini li-nya ini dibaca panjang 2 harokat karena dia bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, mim ini, maka cara membacanya dipanjangkan 4 harokat, sama seperti sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk ayat yang berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ini kita baca panjang, roknya tebal, kemudian roknya ini dibaca 2 harokat karena dia bacaannya adalah mat, ada fathah diikuti alif seperti biasa. Kemudian ada al-ta'rif, al, bunyi al. Nah, khusus ini karena huruf al ini karena dia bertemu dengan lam, ya, ini, maka alnya itu, maka dia termasuk kategori al yang bertemu dengan huruf samsiah. Ya. Kemudian di sama dibaca 2 harokat karena ada kasroh diikuti dengan ya sukun. Kemudian an'amta 'alaihim ghairil. Nah, ini adalah ro yang dibaca tipis, ri. Ya, karena dia bertemu dengan karena dia berharokat kasroh. Ghairil dibaca tipis. Kemudian ada al-ta'rif bertemu dengan huruf qamariyah, huruf yang terang, maka alnya dibaca jelas. Ghairil. Kemudian maudhu, ini bacaan mat berikutnya yang tadi belum ada, yaitu dhammah diikuti dengan waw sukun. Sebagaimana penulisan di dalam Rosim Usmani ini, kalau itu termasuk bacaan mat, maka biasanya wawunya ini, ya, harokat sukunnya ini tidak ditulis. Sehingga ini menunjukkan dengan mudah kita sebenarnya bisa mengenali maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini ada kaidah yang menarik nih. Ya. Jadi di sini kenapa ada tanda ini ya? Ada tanda seperti layar. Kalau yang ini alaihim waladdallin ini adalah al-ta'rif juga, al-ta'rif tapi bertemu dengan huruf samsiah. Maka alnya dimasukkan ke huruf yang ketiga sehingga waladdo, tidak walal dolin. Kenapa tidak dibaca walal dolin? Walal dolin. Karena di sini al-ta'rif bertemu dengan huruf samsiah. Huruf samsiah itu juga ada 14. Al ketika bertemu dengan huruf samsiah, maka alnya itu dimasukkan. Cirinya itu di huruf yang ketiga itu ada tanda tasdidnya. Nah, berikutnya waladdallin. Nah, ini ada kaidah lagi yang perlu kita pelajari. Ini dibaca panjang berapa? Do ini. Nah, kalau ada bacaan mat 2 harokat bertemu dengan huruf hidup yang diwakofkan tadi, maka dibaca panjang 4 harokat. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini kan aslinya do itu kan juga bacaan panjang 2 harokat. Kalau ada bacaan panjang 2 harokat do ini bertemu dengan huruf yang bertasjid. Nah, mana huruf yang bertasjid? Lam ini. Ini ada tasjid di atasnya ini. Maka
bacaan panjang 2 harokat ini akan berubah menjadi bacaan panjang 6 harokat. Ya, akan menjadi bacaan panjang 6 harokat. Ya, sehingga kenapa ini dibaca lebih panjang dari sini? Ya, karena ketentuan dan kaidahnya seperti itu. Apabila ada bacaan panjang 2 harokat, bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata, maka bacaan panjang 2 harokat ini harus dipanjangkan menjadi 6 harokat. Sehingga dia harus dibaca menjadi walau dhalin. Jadi dolnya itu harus lebih panjang dibandingkan dengan lin. Kalau ini kan ketentuannya 2 harokat bertemu dengan huruf hidup yang diwakafkan. Mana? Nah ini. Maka dia dibaca panjang 4 harokat. Sedangkan bacaan panjang 2 harokat ini bila bertemu dengan huruf yang bertasydid, yaitu lam tasydid ini, maka harus dipanjangkan menjadi 6 harokat. Para sahabat sekalian, itulah kaidah bacaan-bacaan tajwid ya, yang bisa saya jelaskan secara singkat. Nanti akan kita lengkapi lagi pada saat kita belajar ayat-ayat di dalam surah berikutnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Sebelum saya akhiri, saya akan membaca kembali bacaan suratul Fatihah ini dengan baik sesuai dengan kaidah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, itulah bacaan suratul Fatihah sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share serta memberikan komentar untuk perbaikan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.